Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, mungkin kita bisa sangat happy serta menikmati gimana perjalanan timnas Indonesia. Bahkan sekarang kita bisa ngecengin tetangga sebelah, yaitu Malaysia, ketika supporter yang datang ke stadion dikit banget. Namun jangan lupa kalau kita juga pernah bernasib serupa atau bahkan bisa dibilang lebih buruk. Bahkan ada masa ketika kita semua beneran semalas itu nonton timnas atau sekedar dengar beritanya. Namun, berkat usaha pihak-pihak yang emang niat memperbaiki sepak bola Indonesia, pada akhirnya kita bisa bangkit dari titik terendah untuk kemudian berdiri tegak menantang Asia bahkan dunia. Hal yang kemudian membuat Indonesia mendapatkan banyak apresiasi walaupun kita juga tahu kalau PR sepak bola di negeri ini juga masih banyak. Tapi paling enggak untuk urusan tim nasional kita bolehlah berbangga diri. Yap, FIFA sendiri secara tegas memuji progres timnas Indonesia yang begitu pesat. Itulah kenapa Gianni Infantino berani menyebut jika Indonesia sangat layak dijadikan sebuah contoh tentang bangkit dari masa kelam. Dan untuk saat ini paling enggak negara-negara di ASEAN semestinya juga bisa menjadikan Indonesia sebagai acuan. Karena memang dari sisi prestasi timnas Indonesia untuk saat ini bisa dibilang adalah yang paling optimal. Satu-satunya wakil ASEAN yang menembus round 3 serta mampu meraih poin tertinggi dibandingkan wakil ASEAN lainnya di babak ini. Kemudian di level junior, keberhasilan timnas U17 masuk ke Piala Dunia juga jadi gambaran nyata karena di satu sisi tim seperti Thailand udah dipastikan gugur. Bahkan mereka nggak mampu meraih 1 poin pun usai di laga terakhir kalah dari China. Sedangkan Vietnam juga terbilang berat, lantaran sampai narasi ini ditulis, mereka masih mendapatkan 2 poin dari 2 match. Maka dari itu mereka harus bisa menang untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. High above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight. Hegemony in our sights, mountains fade from view, push past the edge of dark. Harus diakui kalau timnas Indonesia sekarang seolah bisa jadi pelipur lara di tengah beragam masalah yang ada di negeri ini. Yap, timnas Indonesia sekarang sedang merekah menuju panggung tertinggi. Jelas semua yang terjadi gak ujuk-ujuk ataupun maknyuk gitu aja. Perlu adanya proses serta perjuangan yang gak mudah untuk menciptakan sebuah tim nasional yang disegani. Bahkan sekarang ini kita bisa sangat pede buat ngecengin para tetangga. Namun kita juga harus ingat kalau timnas Indonesia bahkan pernah berada di titik terendah di masa kegelapan. Yap, di masa itu timnas Indonesia mungkin cuma dianggap sebagai tim hore di Asia, yang mana kita pernah mengalami kekalahan menyakitkan 10-0 atas Bahrain akibat dualisme PSSI yang terjadi. Kemudian kita juga harus ingat kalau kita juga pernah dihajar kanan kiri sama Filipina di AFF 2014 dengan skor 4-0. Dan masa paling kelam jelas terjadi saat sepak bola Indonesia dibekukan FIFA pada 2015. Di situ sepak bola negeri ini beneran seperti mati suri. Pemain meronta-ronta, semua usaha yang bergantung dari sepak bola anjlok, sampai ranking Indonesia terjun bebas yang Mimin sendiri malu buat menyebutkannya. Nah, setelah sanksi FIFA dicabut, sejatinya Indonesia pernah punya harapan ketika PSSI menunjuk Luis Milla. Tapi setelah mampu tampil bagus di Asian Games, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia seolah ditendang dan digantikan Simon McManamy. Nah, di era Simon, timnas Indonesia beneran hancur lebur di kualifikasi Piala Dunia 2022. Bahkan melawan tim sesama ASEAN macam Malaysia, Vietnam, Thailand, kita pun nggak sanggup menang. Sampai pada masa itu publik Malaysia beneran habis-habisan ngecengin kita, sama persis dengan apa yang kita lakukan ke mereka sekarang. Yap, sinar cahaya terang pelan-pelan muncul ketika STY masuk dan Pak Erick Thohir jadi Ketua Umum PSSI. Jika STY melakukan pembenahan besar-besaran dari sisi teknis, maka Pak Erick melakukan dari sisi non-teknis. Tapi ketika semua udah mau menuju ke arah yang baik, lah kok tiba-tiba masalah muncul lagi? Tragedi Kanjuruhan sampai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 gara-gara campur tangan politik. Namun dengan tekad dan kerja keras akhirnya kita bisa keluar dari beragam masalah. Sampai akhirnya singkat cerita pelan-pelan timnas Indonesia mulai menunjukkan tajinya di Asia. Lolos ke 16 besar Piala Asia di level senior buat pertama kalinya. Lalu lolos ke 4 besar Piala Asia U23 juga untuk pertama kalinya dan berstatus debutan. Sampai kini ada di titik menjaga asa tampil di Piala Dunia. Terbaru, keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Dunia membuat citra timnas Indonesia makin dipandang. Itulah kenapa Presiden FIFA benar-benar merasa takjub dengan segala proses yang dijalani timnas Indonesia. Bahkan Gianni Infantino menyebut jika Indonesia sangat amat layak dijadikan sebagai percontohan tentang semangat untuk bangkit dari titik terendah.
Sepak bola Indonesia sedang membuat kemajuan yang baik dan layak dijadikan contoh. Target jangka panjang Indonesia adalah berpartisipasi di Piala Dunia. Sepak bola Indonesia dan PSSI berkembang pesat. Peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA telah menunjukkan peningkatan yang terus-menerus sejak 2021 dan telah mendekatkan mereka ke tujuan memasuki 100 besar. Sementara itu, Pak Erick mengatakan jika timnas Indonesia akan berjuang keras untuk bisa menembus level dunia. Memang perlu adanya perjuangan yang panjang dan melelahkan. Tapi beliau percaya semua pasti bisa dilakukan. Kualifikasi AFC untuk Piala Dunia FIFA 2026 menandai tonggak sejarah penting bagi sepak bola Indonesia. Tujuan kami adalah untuk bersaing di level tertinggi dan lolos kualifikasi. Kami menyadari bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah. Kami yakin bahwa kompetisi ini akan memberikan pengalaman yang tak ternilai bagi para pemain kami, yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berprestasi di panggung internasional. Above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under black and moonlight. Di sisi lain, melihat peta persaingan yang ada, pada akhirnya memang membuat Indonesia layak dijadikan sebagai contoh, khususnya bagi tim-tim ASEAN lainnya. Sebab untuk saat ini, ya memang Indonesia lah yang punya kapabilitas untuk bersaing di top level. Di level senior, Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang tembus round 3. Bahkan perolehan poin yang didapat sejauh ini yaitu 9 adalah yang tertinggi dari apa yang bisa didapat oleh wakil-wakil ASEAN sebelum ini. Meskipun di level U20 kemarin gagal, ya karena emang jelek mainnya, tapi di level U17 yang disebut sebagai ajang yang pas untuk menilai generasi penerus, Indonesia mampu membuktikan jika level kita memang udah bukan tim hore di Asia. Menang atas Korea Selatan serta membantai Yaman membuat Indonesia dengan meyakinkan mengunci satu tiket ke Piala Dunia U17. Hal yang berbanding terbalik dengan rival-rivalnya di ASEAN. Thailand harus gugur di fase grup sebagai juru kunci dengan 0 poin, usai di laga terakhir juga kalah dari China. Kemudian Vietnam, sampai narasi ini ditulis, mereka sejatinya masih punya peluang dengan 2 poin hasil dari 2 kali imbang melawan Jepang dan Australia. Ya mudah-mudahan aja deh Nguyen bisa ikutan lolos, karena biar gimana pun ini demi nama sepak bola ASEAN itu sendiri, kan gitu. Tapi di saat situasi lagi genting, malah Nguyen diterpa isu miring mengenai 2 pemainnya. Yang mana isu itu muncul setelah Vietnam berhasil menahan imbang Jepang, dan isu yang dimaksud adalah ketika 2 pemain Vietnam disuruh AFC untuk menjalani tes doping. Yap Tran Gia Bao dan Hoang Trong Duy Kang. Mengutip dari VN Express, kedua pemain ini menjalani tes doping karena dipilih secara acak oleh AFC tanpa adanya kesengajaan. Untuk hasilnya sendiri, beruntung mereka menunjukkan ketiadaan penggunaan obat-obatan terlarang yang dikonsumsi. Sehingga 2 pemain tersebut sudah bisa kembali membela timnas Vietnam dan akan langsung dimainkan dalam pertandingan melawan Uni Emirat Arab. Bikin deg-deg keser aja. Yap, intinya sabar ya buat Thailand dan moga-moga bisa deh ada keajaiban buat Vietnam. Lah, kalau Malaysia gimana? Dibilang masih fokus dulu sama Walid kok. Hehe, canda Walid. Mountains fade from view, push past the edge of dawn. In this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Yap, melihat ini semua, tentu bagi Malaysia ini menjadi tamparan keras karena beberapa tahun terakhir sepak bola mereka seperti mengalami kemunduran. Terbaru pelatih Malaysia U17 yakni Sulaiman Husin dengan tegas menyebut jika level timnas Malaysia saat ini masih sangat jauh. Gak usah ngomongin prestasi dan lain-lain, karena untuk beberapa teknik dasar pun masih dianggap amburadul. Ya kalau ini mah juga banyak sebenarnya di Indonesia. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen cap ayam apa yang bisa diikuti minggu depan. Lemari trofi juga belum penuh juga, kontrol bola pemain masih naik sampai ke hidung, tegas Sulaiman Husin dikutip dari Makan Bola. Lebih lanjut, adapun media asal Qatar, Gulf Time, memuji habis kiprah Indonesia khususnya di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Yang mana media tersebut merasa takjub dengan segala proses yang telah dilalui timnas Indonesia untuk bisa mencapai titik seperti sekarang ini. Dan bukan gak mungkin, ambisi ke Piala Dunia akan benar-benar terjadi karena Indonesia dianggap punya kapasitas untuk itu. Mereka satu-satunya tim Asia Tenggara yang masih bertahan. Indonesia juga merupakan satu-satunya tim dari putaran pertama yang berhasil mencapai sejauh ini. Indonesia sedang memimpikan debut Piala Dunia. Partisipasi mereka pada
pada tahun 1938 sebagai Hindia Belanda adalah sebelum kemerdekaan, tulis media tersebut. Echoes of a fight under black and moonlight. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja segala pujian yang ada nggak membuat semua elemen timnas terlena. Malah yang ada, ini bisa dijadikan sebagai motivasi tambahan untuk terus meningkatkan segala apa yang kurang. Boleh-boleh aja timnas Indonesia mengalami progres yang nyata. Akan tetapi bagaimanapun, komponen dasar sebuah timnas pada akhirnya harus berlandas pada kompetisi domestik. Dan Pak Erik juga tahu kok akan hal itu. Namun membenahi liga dan pembinaan di negara sebesar Indonesia jelas nggak mungkin mak petutuk sakde saknyet. Karena kembali lagi, Pak Erik bukan tukang sulap, kan gitu. Pelan-pelan dan semua memang sedang dalam tahap pengerjaan. Tapi sebagus-bagusnya Pak Erik, ya kalau nggak didukung SDM yang mumpuni, wah ya remuk bos. Dan kita tentu tahu, kalau masih ada orang-orang atau pihak-pihak yang lambene, kalau ngomong nggak ditoto. Orang-orang modelan gitu ya, pada akhirnya emang layak diguajul ndase. So buat Pak Erik, buat semua pengurus PSSI yang mudah-mudahan tulus, serta buat semua elemen timnas serta insan sepak bola Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do.